Prabowo ngarep di endorse, Presiden Jokowi malah beri sentilan menohok. Kita akan membahas Prabowo dan Presiden Jokowi ya, terkait dengan momen kunjungan mereka ke PT Pindad di Malang, Jawa Timur. Karena di sana ada momen Prabowo menyupiri Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan Erick Thohir. Lalu momen ini diartikan oleh banyak pihak sebagai simbol dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo sebagai capres di 2024. Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah politisi senior yang punya kelebihan masing-masing. Prabowo dengan latar belakang militer dan keluarga kaya raya pasti berbeda dengan Presiden Jokowi yang orang sipil dan berasal dari keluarga sederhana. Latar belakang itu pasti mempengaruhi sifat dan sikap masing-masing. Kalau Pak Jokowi begitu luas belusukan kemana-mana, ya bedalah dengan Prabowo yang agak kaku ketika ketemu rakyat kecil. Anak kecil aja nangis kan digendong sama Pak Prabowo. Dulu sempat viral itu ketika panas-panasnya Pilpres 2019. Prabowo terkesan meledak-ledak, sedangkan Presiden Jokowi malah disebut plonga-plongo oleh para pendukung Prabowo. Dan banyak lagi perbedaannya. Nah, kalau melihat perbedaan itu, pasti kita tidak akan mengira bahwa sesudah Pilpres 2019 Prabowo mau bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Kita pasti mikirnya gini, orang yang kelihatan sombong, merendahkan orang kampung. Ingatkan soal tampang Boyolali itu, yang gak terima dirinya kalah pemilu sampai timbul demo besar, pasti bakal merasa direndahkan dirinya ketika menjadi menteri yang notabene adalah pembantunya presiden. Ternyata Prabowo mau. Saya melihat ini sebagai sikap yang tidak mewakili latar belakang militer maupun strata kaya dari Prabowo, melainkan mewakili Prabowo sebagai seorang politisi handal yang bisa menekan egonya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Pasti ada kompensasi di balik sebuah kompromi. Punya jabatan di dalam pemerintahan yang sedang berkuasa, itu pasti lebih enak ketimbang berada di luar pemerintah. Jadi oposisi kan capek sebenarnya, apalagi oposisi terhadap seorang Presiden Jokowi yang kinerjanya hebat, prestasinya banyak, bahkan disegani oleh para pemimpin dunia. Ya capeklah jadi oposisi. Tanya saja sama Demokrat dan PKS tuh, setiap hari mereka mesti mikirin apalagi sih yang bisa dipakai buat mengkritik Presiden Jokowi. Sementara Pak Jokowi datang kemanapun selalu disambut hangat oleh rakyat. Capek kan lihatnya? Kembali ke Prabowo. Salah satu keuntungan yang diperoleh Prabowo adalah nama Prabowo sebagai elit politik tidak tenggelam walaupun sudah kalah dalam pemilu. Artinya elektabilitas Partai Gerindra juga bisa dijaga. Tinggal bagaimana Prabowo mengambil strategi untuk kembali maju di Pilpres 2024. Ternyata strateginya adalah nempel terus ke Presiden Jokowi. Ini bukan strategi abal-abal, tidak boleh disepelekan. Ini strategi yang hebat dan berhasil. Dalam survei kan kelihatan angka Prabowo naik, apalagi ketika Ganjar sempat kena blunder Piala Dunia U20 waktu itu. Prabowo sangat merasakan efek positif karena kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apalagi Prabowo juga jemput bola. Keluarga Pak Jokowi juga didatangi, seperti pertemuan dengan Gibran yang disambut oleh relawan Prabowo. Bisa-bisa nanti Prabowo juga muncul di acara broadcastnya Kaisang, yaitu kenyataan ya. Itu semua adalah upaya keras Prabowo menyongsong Pilpres 2024. Termasuk hingar-bingar para pendukungnya. Setiap kali Prabowo terlihat akrab dengan Presiden Jokowi, misalnya ketika Pak Prabowo menyupiri kendaraan militer yang membawa Presiden Jokowi, Ibu Iriana dan Pak Erick Thohir, berbagai asumsi bermunculan di media, menyatakan bahwa itu merupakan simbol dukungan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Asumsi ini juga pastinya memenuhi media sosial. Para relawan dan pendukung Prabowo pun pasti memakai momen ini untuk menaikkan elektabilitas Prabowo. Padahal, kalau melihat dengan seimbang, kita sudah menyaksikan bahwa yang disebut capres oleh Pak Jokowi itu kan Ganjar Pranowo. Yang disebut Presiden Jokowi sebagai pemimpin ideal, yang berani dan punya nyali, itu kan Ganjar Pranowo. Lalu Gibran, sebagai anak Presiden Jokowi dan kader PDIP, jauh-jauh menemani Ganjar belusukan di Bogor, sampai disebut juru kampanye atau jurkamnya Ganjar di media. Padahal belum jadi jurkam secara resmi. Kemudian Gibran juga menemani Ganjar di acara jalan santai di Solo dengan memakai baju garis-garis hitam putih yang sudah menjadi baju khas kubu capres Ganjar Pranowo. Bahkan Gibran kemudian memberikan pernyataan ke media bahwa dia dekat dengan semua bakal capres, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Namun yang paling dekat itu ya dengan Pak Ganjar. Pada saat yang bersamaan,
Presiden Jokowi juga memamerkan kedekatan dengan Ganjar Pranowo ketika beliau melakukan pengecekan perbaikan jalan Solo Sragen Purwodadi. Itu kan sebenarnya hari Minggu, bukan hari kerja. Saya kira memang ada kesengajaan dari aktivitas Pak Jokowi mengecek perbaikan jalan itu yang punya arti politis. Pertama, bahwa ini loh, kalau sama capres yang didukung oleh Pak Jokowi, beliau yang menempeli Ganjar, bukan sebaliknya. Kedua, Pak Jokowi ingin memperlihatkan keunggulan kinerja Ganjar Pranowo kepada publik. Ada pujian yang disampaikan oleh beliau waktu itu, bahwa pemantapan jalan di Jawa Tengah itu lebih baik daripada di Sumatera. Kemudian besoknya hari Senin, baru Pak Jokowi melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur. Ganjar juga ikut mengantar kepergian Presiden Jokowi di Bandara Adi Sumarmo. Kali ini bersama-sama dengan Gibran, Prabowo dan Erick Thohir. Saya mengira-ngira, mungkin Prabowo sempat kecelek. Dikira yang melepas Pak Jokowi di bandara hanya Erick Thohir dan Gibran. Ternyata ada Pak Ganjar juga. Ganjar Pranowo yang punya latar belakang dan gaya hampir serupa dengan Pak Jokowi, kemudian berfoto dengan Prabowo dan mengunggah foto itu di akun media sosial beliau. Ini sebuah momen yang cukup bermakna ya. Apalagi Ganjar mengunggah foto itu disertai dengan pujian terhadap Prabowo dan pertanyaan penting. Pak Prabowo pakai hitam putih juga, memberi kesan bahwa Ganjar siap merangkul Prabowo jika memang di kemudian hari terbit wacana itu. Ya namanya kan mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dulu di 2019. Oke, sampai di sini sebenarnya nggak perlu berdebat. Pak Jokowi itu mendukung siapa? Kan udah kelihatan jelas. Ada pesan yang tegas, ada pula pesan simbolis. Harusnya kita sudah yakin bahwa Pak Jokowi pasti mendukung Ganjar Pranowo. Namun, di pihak Prabowo kan terus berupaya agar kedekatan dengan Presiden Jokowi itu terus terlihat dan terus dianggap sebagai dukungan di mata media dan di mata publik. Momen kunjungan Presiden Jokowi di Jawa Timur, tepatnya di Malang, itu juga hendak dimanfaatkan Prabowo untuk pamer kedekatan. Strategi yang pasti sudah dipahami benar oleh Pak Jokowi. Kali ini malah kena sentilan. Ini terjadi ketika awak media bertemu dengan Presiden Jokowi, Prabowo dan Erick Thohir sesudah mereka belusukan di Pasar Bulu Lawang, Malang. Ada media yang bertanya soal pasangan capres-cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi terkait dengan kehadiran Prabowo dan Erick Thohir. Presiden Jokowi kemudian menegaskan bahwa kehadiran mereka di sana tidak ada hubungannya dengan prediksi pasangan capres-cawapres. Presiden Jokowi memaparkan bahwa Pindad berada di bawah Kementerian BUMN, di bawah Kementerian Pertahanan. Oleh sebab itu mereka bertiga ke sana. Namun di balik penegasan dari Presiden Jokowi itu ada sesuatu, ada kode keras yang juga hendak disampaikan. Pertama, bahwa Presiden Jokowi itu tahu kalau beliau dimanfaatkan oleh Prabowo untuk mendulang angka elektabilitas buat 2024. Kedua, beliau juga mengisyaratkan bahwa tidak semua kedekatan itu akan bisa membawa dampak yang positif buat Prabowo. Kalau kerjanya bagus, Pak Jokowi akan memuji. Tapi kalau kerjanya nggak bagus, Pak Jokowi juga bisa menegur di depan umum. Dan itu akan membawa efek jelek sekali buat orang yang ditegur beliau. Jadi saya kira itu kode yang sebenarnya disampaikan oleh Presiden Jokowi. Kalau sudah ada kode semacam ini, saya kira kubu Prabowo mestinya lebih hati-hati agar tidak terlalu berharap pada strategi tempel-menempel sama Pak Jokowi. Prabowo juga harus memperlihatkan kinerja yang baik, karena nempelin Pak Jokowi terus itu nggak berarti lalu bisa santai. Pak Ganjar aja kan masih kerja keras, dan kerja keras itu akhirnya membuahkan pujian dari Presiden Jokowi. Akhirnya bukannya Pak Ganjar yang nempelin Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi dan Gibran yang nempelin Pak Ganjar. Jelas ya bedanya. Itulah politik tempel-menempel. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari shiwa.com, ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?